Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Untuk sesi 2 pada hari Minggu 7 Desember 2025 adalah literasi bahasa Inggris ya, Nak ya, persiapan UTBK 2026 ya. Khusus untuk yang wajib mengikuti kelas tambahan wajib ya setelah mengikuti tryout beberapa minggu ke belakang. Jadi ada beberapa hal yang harus ada penguatan-penguatan terkait dengan menjawab soal-soal literasi bahasa Inggris yang berjumlah 20 soal. Ya, langsung Bu Giat mulai karena sudah menunjukkan hampir jam 3 kurang seperempat. Ya, Ibu Giat coba share screen. Coba share screen ya, supaya nggak terlalu berat dia. Tidak on cam dulu, nanti baru ya. Oke. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Sudah Ibu munculkan beberapa soal yang berkaitan dengan uji coba atau tryout di LBB SSC Bandung untuk persiapan kita dalam mengikuti UTBK di 2026. Ya, tidak terasa hari ke hari semakin closer to the date ya, jadi semakin mendekat kepada harinya, kepada tanggalnya, yaitu mulai 21 April ya, sampai 30 ya lebih kurang ya. Ya. Oke, sekarang kita lihat di sini bahwa seperti yang sudah ditampilkan di TO-TO sebelumnya, soal yang berbentuk insight ini ya, atau pandangan ya, atau perspectives atau opinions, itu di tahun 2025 berjumlah 7 soal. Ya, kita berpedoman saja dulu kepada yang terdekat di 2025, 7 soal yang berbentuk insight from persons, tiap-tiap orang itu. Ya, itu ada 7 soal. Kemudian double text-nya itu ada 3. Jadi teks 1 dan teks 2 comparative text. Ini kan? Ya. Disebut dengan comparative text itu nanti itu ada 3 jumlahnya. Nah, padahal sebelumnya cuma 2 gitu. Kemarin nambah 1 gitu ya. Iya. Jadi dia dalam jumlah sih dia ya, dalam kuantitas dia itu agak berbeda dari 2024 ya, UTBK 2024 dengan UTBK 2025 ya Nak ya. Ya, kita lihat di sini si Romi. Di sini ditampilkan 3 soal ya, nanti ada soal di bawahnya. Kita lihat dulu apa sih pendapat Romi tentang forest fires ya, kebakaran hutan. Ini berbentuk non phrase ya. Ya. Ini berbentuk noun phrase, ya, forest fires. Predikatnya adalah have become. Nah, ini sudah menjadi. Ini adalah kata kerja bentuk ketiga ya. Ya, one of the most alarming environmental issues in recent years. Jadi ini merupakan sebuah bentuk superlatives, ya. Jadi isu lingkungan yang paling apa ya, yang paling memberitahunya. Jadi hati-hati nih tentang kebakaran hutan nih di tahun-tahun belakangan ini. Jadi fenomena terjadinya kebakaran hutan di beberapa negara itu sangat kencang sekali, sangat kuat sekali karena di awal itu ada kalimat yang menandakan di superlatif atau paling tadi itu the most alarming environmental issues in recent years gitu ya. Oke. In many countries, di banyak negara, ya, termasuk kita lah ya, tapi dia entah highlight negara mana ini kita lihat. These fires are caused, nah ini kan, disebabkan tidak hanya oleh faktor-faktor alam seperti prolonged drought. Nah, drought ini adalah bencana alam juga yang sudah mulai kekinian gitu ya karena dampak dari global warming ataupun climate change. Drought itu adalah musim kemarau yang sehingga tanah itu dia pecah-pecah. Sering kita lihat ya, drought. Jadi yang berkepanjangan, berarti musim kemarau yang sangat panjang. Prolonged drought ya, ini juga salah satu bencana alam. Jadi faktor alam. Jadi tidak hanya disebabkan oleh faktor-faktor alam, tapi juga faktor alamnya seperti yang tadi, prolonged drought.
tapi juga oleh ya kelalaian manusia, human negligence, lalai manusia itu, ya mungkin membuang putung rokok, ya, atau kelalaian manusia sehingga terjadi kebakaran hutan itu misalnya ya dia pada saat mengambil atau memotong kayu-kayu di hutan itu dia lalai di situ, dia memasak atau apapun dan seterusnya, ya human negligence, lalai manusia itu, beyond destroying ecosystems, ya merusak ekosistem, they severely, dia sangat parah mempengaruhi air quality, kualitas udara, ya, and people's health, kata si Romi orang pertama. Kemudian dipertanya di ujung kalimat, di ujung pendapat dari Romi itu, how do you think we can minimize both the causes and the effects of forest fire? Jadi bagaimana nih, ya, kita dalam meminimize, mengurangi, ya, di sini ada kata minimize. Jadi decrease, ya, baik penyebab atau akibat dari kebakaran hutan itu sendiri. Nah, jadi dia fokus kepada kenapa sih kok banyak negara itu mengalami kebakaran hutan, ada apa begitu, ya. Nah, oke. Joanna, that's a crucial point. Krusial itu adalah, nah di sini ada a crucial point. Nah, ini merupakan non phrase. Jadi ingat anak Alpha Centauri nih, Via, ya, Vi yang kemarin belajar. Bentuk dari non phrase menemukan a determiner, crucial adalah adjective, point adalah kata benda. Nah, jadi setiap 3 suku kata ataupun lebih, jadi adjektifnya more than one is okay, ya. Itu berbentuk non phrase dia. A crucial point, the interesting movie, some diligent students. Nah, itu adalah non phrase. Pokoknya dia harus ada kata sifat, ya. Nah, jadi kalau a point saja kan kata benda. Kalau dia di tengahnya disisipi oleh kata sifat, dia akan menjadi non phrase itu istilahnya. Nah, kebetulan kemarin waktu pertemuan terakhir anak-anak Alpha Centauri yang minta dijelaskan tentang non phrase itu, ya. Jadi sesuai lah untuk kisi-kisi PSAS. I read a study about the forest fire in Australia. Berarti I read, ya, karena membacanya sudah. Oke, bolehlah membacanya sudah, ya. I read a study, tapi kejadian di Australia waktu kebakaran, waktu pandemi itu. Jadi di Australia ini hebat sekali kemarin. Kita pandemi dan hutan mereka juga terbakar. In 2019-2020, most of them were triggered, dipicu. Kenapa? Katanya kebakarannya dipicu, pasif, ya. Ingat, kalau ada was, ya, ada were yang diikuti di kanannya kata kerja bentuk ketiga, maka dia akan menjadi pasif, ya. Ya. Jadi the book was read by someone. The articles were translated into English by the teacher dan seterusnya. Itu pasif, ya. By extreme heat, ya, panas yang luar biasa, and lightning, ya. But researchers also menekankan bahwa the land clearing activities, jadi ya kegiatan penggundulan lahan. Jadi istilah untuk cutting the trees in the forest itu atau deforestation, ya, biasanya kita kan deforestation, ya, penggundulan hutan, ya. Nah, dia istilahnya land clearing activities, memperburuk menjadi menyebar katanya, ya. Nah, itu. Land clearing activities worsen the spread. Preventive measures must involve stricter land management policies. Kebijakannya mana nih yang lebih ketat katanya? Karena adanya penebangan liar, penggundulan hutan, dan seterusnya. Boleh tebang, tapi tanam lagi dong yang baru, gitu kan, ya. Nah, itu disebut dengan land clearing activities. Kalau di bahasa koran, ya. Tapi kalau di bahasa ilmiah seringnya deforestation, atau kalau misalnya menanam pohon lagi, reforestation, nah seperti itu. Brenda, yes, and I remember how the haze, kabut asap, ya, from those fires, kabut atau asap tadi, ya, affected millions acres neighboring countries. Jadi si asap tadi mempengaruhi berjuta-juta hektar area, ya, di negara-negara tetangga. Jadi pindah ke negara tetangga. Jadi kalau ke Australia mungkin pindah ke negara yang dekat Australia, misalnya negara apa tuh, ya, aduh, my geography is bad. Misalnya Australia, ya, yang dekat-dekat negara tetangganya lah, gitu, ya. Nah, my cousin atau di negara-negara bagian Australia itu, ya, di Melbourne, ya, di Sydney, di New South Wales itu, ya, set the air quality index. Jadi indeks kualitas udaranya itu sangat berbahaya, pada level berbahaya, hazardous levels, ya. Nah, hazardous ini dangerous, ya.
hazardous, dangerous. Kemarin di TO yang pertama kalau nggak salah, atau di buku ya, noxious, berbahaya ya, harmful, berbahaya ya. Kalau harmless justru kebalikannya. Kalau ada less kan tidak ya, jobless, tidak punya pekerjaan. Speechless, tidak bisa berkata-kata lagi. Betapa cantiknya kamu, misalnya gitu ya. Nah, jadi kalau ada tadi harmful, berbahaya ya, harmful, harmless tidak ya. 4 weeks. It shows how one country's environmental disaster. Jadi bencana alam suatu negara ini, forest fire ini bencana alam juga nih, one of the natural disasters ya. Besides tsunami, kemarin banjir bandang ya, massive landslide, massive flood. Nah, itu banjir bandang tuh ya. Kemudian yang terjadi di provinsi Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat sangat luar biasa ya, gara-gara ya pembalakan liar, penebangan hutan ini. Nah, ini kebakaran hutan gitu ya. It shows how one country's environmental disaster can have a cross-border impact. Jadi dampaknya sangat luar biasa. Kata si Brenda. Diingat ya. Oke. Kok nggak bisa turun? Oh, hanya bisa ambil sampai Brenda saja. Oke. Iya. Kemudian ambil yang baru. Nah, baru sampai 3 orang ya. Kita ambil yang lain. Sebentar ini. Supaya dia nggak begitu. Ya, setelah Brenda tadi ada Tommy, Anne, dan Brian ya. Sewaktu kalian mengerjakan tryout ya. Nah, ini digambarkan lagi lah, diingatkan kembali. Nah, ini ya, ini diambil dari ya laporan environmental studies ya, penelitian terkait dengan lingkungan. Salah satunya ini. Jadi sudah diteliti karena kejadiannya kan kejadiannya di tahun 2020 ya, di negara Australia itu. Di beberapa tempat lah. Tommy, I'm currently working on research project about forest fire recovery in Indonesia. Ya. The findings mengungkapkan, nah ini ya, mengungkapkan that reforestation programs, jadi program menanam kembali, sudah membantu. Nah, ini predikatnya. Predikatnya adalah have helped. Berarti ini bentuk present perfect ya. Ya, ini helped-nya adalah kata kerja bentuk ketiga. Reduce, mengurangi emisi karbon. But community involvement is still lacking. Tapi keterlibatan komunitas untuk peduli kepada hutan itu sedikit, ya, masih kurang katanya. Local participation seem to be a key factor in preventing further damage. Jadi katanya partisipasi penduduk lokal atau penghuni lokal dekat hutan itu ya tampaknya menjadi faktor kunci ya untuk mencegah ya kerusakan yang lebih jauh lagi atau habisnya hutan tadi akibat ya terbakar gitu ya. From my perspective, we should focus on early detection technology. Nah, yang kepada perspektif ini kan insight-nya dari si Ane ya, opinion dari si Ane gitu sama saja. Saya menggunakan kata perspektif seperti itu, diambil dari naskah aslinya. We should focus on ya, berarti predikat dari kalimat ini adalah should focus on. Focus on itu concentrate on ya. Lebih awal kepada teknologi deteksi katanya. Nah, should ini ya sama dengan nah ada kembarannya ya. Nah, yaitu O2, tolong diingat ya. Ya. O2, kemudian satu lagi had better. Nah, dia 3 berkawan nih. Iya, kalau shall dia tidak, shall kepada will dong ya. Untuk feature. Nah, ini bukan untuk feature, ini untuk suggestions, recommendations. Jadi di kanannya pakai ya kalau dia aktif dia verb 1 saja. Kalau dia pasif ya pakai be ya. Dan diikuti kata kerja bentuk ketiga. Misalnya, I should do the homework. Dipasifkan. The homework should be done by me, gitu ya. Misalnya, I ought to prepare the test. The test ought to be prepared by me, gitu ya. Nah, kalau yang had better ini yang nggak ada pasifnya. Biasanya dia aktif semua sih kalimatnya kalau yang bawah. Tapi kalau yang 2 yang di atas ini, dia bisa dengan pola aktif dan pasif ya. Yang di atas ini. It's okay. Jadi misalnya yang tadi, the government should stop the illegal logging. The illegal logging should be stopped by the government. Boleh ya dikaitkan dengan teks ini ya, misalnya. Atau misalnya, we should take the license misalnya. The license should be taken by us. Nah, seperti itulah, tinggal dibalik-balik ya. I ought to take the job. Aku seharusnya ambil dong job itu gitu ya. I ought to take the job. The job ought to be taken by me. Nah, langsung take, took, taken dan seterusnya. Kata kerja bentuk ketiga ya.
should focus on early detection technology. Cuma dipasifkan kalimat ini. We should focus on early detection technology. Nah, berarti ya early detection technology should be focused on by us. Ya, bolehlah langsung dia non phrase ya. Early detection technology should be focused on, fokusnya pakai ed. Ya, should be focused tulisannya ya. Jadi early detection technology should be focused on ya by us. Using satellite imagery and AI-based sensors. Nah, predikat dari kalimat ini sangat jauh sekali. Letak predikat itu pada can help di sini. Ya, can itu kan mampu dapat bisa. Ya, can mampu dapat bisa. Ya, mampu dapat bisa. Sekarang, kalau could berarti past ability. Nah, saya keluarkan kalau nggak salah di TO yang akan datang. Ya, can itu menyatakan mampu dapat bisa, bisa ability, bisa capability, sama saja untuk istilahnya. Jadi misalnya they can speak English, itu ability, kemampuannya sekarang. Tapi kalau misalnya they could speak English, nah they could speak English, kemampuan dia dulu dia bisa, sekarang dia nggak bisa lagi ngomong Inggris, mungkin sudah tua dia, sudah lupa dia kan misalnya ya. Nah, jadi kita menggunakan can itu untuk menyatakan ability atau capability ya. Nah kemarin waktu di UTBK 25 itu dia banyak yang keluar itu may, might. Nah, ada sih 1-2 menggunakan should, kan nggak sama ya. Karena beredar soal itu di satu ruang itu sekitar 10 paket yang beredar kemarin ya, kok beda-beda gitu. Nanya ke sini beda, nanya ke situ beda, ya nggak? Nah, jadi lebih kurang ya bisa sekitar 8 sampai 10 paket soal yang beredar tuh di ruang ujian itu ya. Nah, di ruang ujian satu lagi sama lagi, 8 sampai 10 paket lagi. Nah, jadi kita siap-siap saja kepada bentuk dari models auxiliaries ini. Jadi kalau can itu untuk menyatakan present ability, could past ability, should, ought to, had, better untuk menyatakan suggestion, recommendation, advice, ya. May dan might itu untuk menyatakan kemungkinan, possibility. Kemudian must untuk menyatakan certainty atau suatu kepastian, ya. Nah, dan seperti itulah nanti akan banyak diulang-ulang. Sementara kalau will, untuk apa? Future. Nah, future, will itu untuk future. Cari aja nanti yang future. Berarti yang akan datang. Setiap yang will itu kan sesuatu yang belum terjadi. Sesuatu yang belum terjadi will itu. Ya kan? Kalau should dengan can tidak bisa untuk menyatakan future. Dia ya tadi itu. Ya untuk saran, nasihat. Tapi kalau can untuk mampu dapat bisa. Tapi kalau will nggak cocok dia. Ya. Nah, misalnya gini. Warna ini tuh kurang keras warnanya. I will buy a book. Nah, maka si models auxiliary ini kan ada di bagian predikat kalimat ini kan. Memang dia ada di bagian predikat dia. Ya. Si models auxiliary ini nggak bisa dia berdiri sendiri. Pasti dia ditemani oleh kata kerja atau dia ditemani oleh kata benda sifat keterangan gitu ya. Nggak bisa dia maksudnya I will a book, nggak bisa. Apa artinya kalimat itu gitu ya. Jadi dia bisa berada di predikat ya nak ya. Jadi will ini untuk feature. Macam-macam feature itu ada misalnya ya fakta ya, feature fact dan seterusnya. Tapi condong kepada feature, cari saja nanti berbentuk feature. Nah, seperti ini. I will buy a book. Saya belum beli buku itu, ya. Saya baru rencana ada, tapi uang belum ada nih sekarang. Gitu ya. Nah, kalau mau dipasifkan a book will, ulangi lagi dia. A book will be bought by me. Nah, jadi saya ada rencana nih beli buku. Tapi kalau uang sudah ada. Kalau buku seharga 300.000, uang saya baru 100, belum tentu beli dong saya. Masih kurang uangnya gitu ya. Nah seperti itu. Nah jadi si models auxiliary ini juga agak mendominasi kemarinnya di beberapa kali pelaksanaan ujian tulis berbasis komputer atau UTBK ini ya. Jadi models verb bolehlah ya, namanya kata kerja berbentuk models. Dia nggak bisa dia saja berdiri, nggak bisa. Jadi misalnya I can the book, nggak bisa. Can apa? Dapat apa? Jadi betapa pentingnya si models ini. Jadi agak saya sorot sedikit ya. Betapa pentingnya si models ini. Makanya kemarin di UTBK 2025 itu ditanyakan can itu apa gitu kan ya. Berfungsi fungsinya untuk menyatakan apa. The functions of can is to express a or an, biasanya kalimat seperti itu. Pada pertanyaan nomor 7 ya biasanya seperti itu ya. Nah, jadi agak dikuatkan sedikit begitu ya. Oke. Nah, these combinations of ulangi lagi tadi ya. Jadi kalau predikatnya can help, otomatis kalau predikatnya can help, maka subjek dari kalimat ini adalah kata using satellite imagery and AI based sensors.
Ini dong subjeknya ya, nak ya. Set. Nah, sampai membatasi yang warna hijau tadi karena dia sebagai predikat. Ya kan? Nah, subjeknya using satellite imagery and AI based sensors. Ini adalah subjeknya, berarti subjeknya dia menggunakan gerund. Kenapa dia menggunakan gerund? Karena kata di awalnya menggunakan verb ing, using gitu ya. Using. Nah, using itu kan sama dengan the usage of, ya kan? Using itu kan sama dengan the usage of, penggunaan gambar satelit dan sensor menggunakan kecerdasan buatan gitu kan. Nah, seperti itu kan. Nah, jadi subjeknya ini adalah berbentuk gerund tadi itu, gerund sebagai subjek ya. Can help detect small fires before they spread uncontrollably. Nah, kembali ada ly. Setiap ada ly ini disebut dengan adverb atau kata keterangan. Dia akan menjelaskan kata kerja yang dekat dengan dia, yaitu kata spread. Ya, nah, jadi yang tidak dapat terawasi itu apa? Spreadnya itu si api tadi itu, gitu kan? Ya, small fires tadi itu nggak bisa mendetek. Nah, ya, jadi yang uncontrollably itu apa sih? Spreadnya, bukan small firesnya. Jadi sekali lagi, setiap ada adverb atau kata keterangan yang dia di belakangnya dominan memang menggunakan ly atau li, itu akan menjelaskan kata kerja yang dekat dengan dia, yaitu spread. Ya, kita teruskan. These combinations of science and policy, kembali lagi, predikatnya adalah can significantly lessened. Ya, dapat secara signifikan mengurangi ya bencana di waktu yang akan datang. Mana subjeknya? Subjeknya adalah dari kata this, ini kan? Nah, karena can ini sebagai predikat dia, ya. Models verbs tadi itu. These combinations of science and policy. Nah, ini adalah subjeknya nih. Nah, ini. Terus ya. Jadi kombinasi ilmu pengetahuan dan kebijakan dapat secara signifikan mengurangi bencana di waktu yang akan datang. Jadi jangan ada lagi dong bencana di Aceh. Cukup ini terakhir gitu kan ya. Cukup ini terakhir, dievaluasi semuanya, ditanam lagi pohon-pohon ya. Hutannya ditanam lagi pohon. Jadi ada rencana ke depannya. Jangan sampai lagi ada bencana lagi. Ini yang terakhir gitu. Nah, itulah yang disebut dengan can significantly lessen future disasters. Tapi enggak juga ada bencana baru ada pencegahan, jangan sampai ya. Kemarin meleset aja gitu kan ya. Nah, Brian, great discussion. So, asik sekali nih diskusi kalian nih. I believe education plays an essential role ya. Nah, jadi peran penting sekali nih education itu ya. Jadi mengedukasi, lakukan dong kampanye supaya orang-orang itu meredam kebakaran hutan. Adakan apa massive campaign about the forest fire. Jadi adakan kampanye yang sangat dahsyat untuk meredam kebakaran hutan ini. If rural communities are well informed, ya rural ini komunitas perkotaan ya, dia diinformasikan dengan baik. Nah, ini predikatnya ya, are well informed. Ini adalah kalimat pasif, are well informed about. Nah, diinformasikan dengan baik, the risk of open burning and the importance of forest protection, itu viewer fires will occur. The rising awareness could be the most sustainable solution in the long term. Nah, predikatnya adalah could be the most sustainable solution. Apa itu artinya? Jadi kepedulian meningkat terhadap bagaimana meredam kebakaran hutan itu, nah could dapat menjadi solusi yang terus-menerus dalam waktu jangka panjang. Jadi ada kata sustainable itu ya solusi yang terus-terus dijalankan. Ya, minimal awareness saja, aware dulu gitu, nggak usah dinanam gitu ya. Nggak usah dinanam pohon, minimal dia tidak menebang pohon, gitu kan? Nah, nggak usah pembalakan liar atau illegal logging ya. Nah, tapi dia aware, dia raising awareness pada setiap orang di Indonesia ini. Seperti itu kalau kita gambarkan dengan situasi di negara kita saat ini ya nak ya. Nah, seperti itu ya. Oke, kita lihat pertanyaannya. Untuk nomor 1, 2, 3 ya. Nah, seperti biasalah ya. Ini agak nomor 1 agak kita cerna sedikit. Nah, Ibu munculkan nomor 2 ya. Nah, nomor 2 masih ada tempat lah di sini. Nah, kita simpan di sini. Dan pertanyaan nomor 3 ya, nanya kan ini kebetulan soalnya pendek, jadi Bu Giat munculkan langsung saja. Ya kan? Ini ya, di sini ya. Oke, paste dulu dong. Nah, kadang lupa lah ya. Nah, kita lihat nomor 1. What is the tone of the trade? Nah, kalau melihat tone itu paling gampang sayangku ya. Gimana caranya? Nah,
Ini kan teks ini berbentuk informasi kepada pembaca yang membaca opini dari orang-orang itu atau insight dari orang-orang itu. Berarti kita melihat bahwa dari A, B, C, D, E di sini ini kan merupakan semuanya kata sifat ya. Kalau ada al, if ya itu merupakan kata sifat. Nah, dia bersifat ini kan ya. Dia ini bersifat eh, sesuai dengan judulnya kata sifat gitu kan ya. Sesuai dengan judulnya kata sifat ya. Oke. Nah, jadi kita mencari dulu mana yang buruk gitu kan ya. Apakah itu mengkritik? Apakah dia kurang jelas nih warna ini? Ya. Apakah dia mengkritik? Apakah dia ragu-ragu, skeptical atau doubtful? Apakah dia informatif? Simpan dulu. Apakah dia analytical? Simpan dulu. Apakah dia ada ajakan atau himbauan? Setiap teksnya tadi, perasaan nggak ada himbauan. Dia hanya memberikan satu arah, gitu kan ya. Hanya dia, oh inilah pendapat saya. Dia kepada ajakan atau persuasif itu agak kurang kalau kita amati tadi, ya. Otomatis pilihan yang agak mengerucut itu ada pada C dan D. Kuat ini, C dan D ini kuat ini, ya. Oke. Ini jawabannya benar adalah delta. Kenapa yang C salah gitu ya? Nah, itu kan juga bersifat informasi. Si kotak-kotak itu tadi, si insight dari beberapa orang tadi. Nah, caranya begini. Kalau teksnya itu menyebutkan bahwa forest fire terjadi ini, fakta dia sebutkan, kejadian di suatu tempat, ya. Penyebabnya dia sebutkan. Dampaknya disebutkan dengan jelas oleh dia, ya. Nah, dan yang penting dia memberikan solusinya. Nah, ada solusi ya walaupun solusinya tipis-tipis ya, nggak begitu terlihat gitu. Itu adalah analytical. Ya, jadi dia ada penyebab, akibatnya tadi sampai ke negara tetangga, gimana nih caranya seperti itu gitu kan ya. Nah, sementara kalau informatif itu hanya informasi saja dia, hanya ini loh, ada kebakaran data-data saja biasanya. Kalau informatif itu dia memberikan data kebakaran tahun segini di negara Australia 2019-2020 yang rusak. Nah, yang mati sekian marsupial binatang berkantong. Kemudian berapa hektar? Tidak ada penyebab akibat itu nggak disebutkan dia begitu. Itu informatif, tapi ini teksnya adalah analytical. Itu ya perbedaannya. Jadi ini kategori sulit memang, ya antara CDE bisa terjebak di situ. Jadi kalau informatifnya data saja, tahunnya, kemudian pemerintah kehilangan atau kehabisan uangnya sekian gara-gara kebakaran hutan di negara Australia itu, gitu kan ya. Kalau persuasif kan jelas itu bersifat ajakan ya. Ya, jadi analytical itu yang paling bagus tuh. Bahkan ada analytical exposition text ya. Analytical exposition text lawannya dari hortatory ya. Jadi dia memaparkan dengan jelas ya. Apa penyebab 1 2 disebutkan, apa akibat 1 2 disebutkan. Solusinya ini loh dari penulis dan seterusnya. Ya. Maka delta 2. Which of the following issues yang dinyatakan. Nah, predikatnya adalah ini. Yang dinyatakan ya, stated yang dinyatakan ini adalah predikatnya dan dia kalimat pasif ya karena stated diikuti kata kerja bentuk ketiga at the beginning of the thread di awal itu apakah. Jadi kalau dipanjangkan the beginning of the thread is stated by itu kan, jadi kenapa kok ing semuanya begiat di depannya? Kenapa Bu alasannya? Discussing, mendiskusikan, exploring, memaparkan, identifying, ya, mengidentifikasi, explaining, menjelaskan, describing, mendeskripsikan. Kenapa Bu? Kok ada ing semua Bu ini? Nah, saya penasaran Bu, boleh. Alasannya adalah kalau si kalimat soal itu kita utuhkan, jadi gini nih, the beginning, nah di awal ya, the beginning, kita ambil lagi tuh. Ya, the beginning of the thread di awal dari kolom-kolom tadi, dia memang kalau Twitter istilahnya thread ya, atau X yang sekarang lagi ini ya. Nah, the beginning of the thread yang dinyatakan, nah, ya, is stated. Nah, is stated. Nah, dengan cara pakai by. Nah, the beginning of the thread about the issues misalnya ya, yang dinyatakan dengan cara by ini adalah preposition atau preposisi atau kata depan. Maka dia diikuti ing di kanannya. Nah, itu alasannya kenapa kok langsung opsinya pakai ing. Jadi, misalnya gini.
I get money by, nah aku dapat uang by, I get money by selling the cars gitu ya. By selling the flowers misalnya, seperti itu. Ya, bisa ya. Nah, ini jadi kenapa dia pakai ing ya, alasannya itu. Jadi uh, the beginning of the trade about the issues is stated by discussing, exploring, identifying, explaining, and describing ya. Oke, jadi tinggal melihat saja mana yang relate kepada kebakaran hutan ya. Maka nomor dua adalah exploring ways, dia mengeksplor cara bagaimana nih meminimize penyebab dan akibat dari peristiwa kebakaran hutan tersebut ya. Jadi bukan mendiskusikan bagaimana kebakaran hutan affect global climate ya. Tidak hanya affect yang dibincangkan dia ya, causes juga gitu kan ya. Bukan yang C, identifying the health impact, dampak kesehatan. Berarti itu kan efeknya, bukan penyebabnya. Karena asap dari api atau hutan yang terbakar. Jangan yang dia menjelaskan mengapa droughts, nggak ngomongin droughts tadi, tidak membincangkan musim kemarau panjang yang tanah tadi retak-retak, tidak ya, meningkat resiko dari kebakaran hutan, tidak ya. Kemudian describing how forest fire start naturally, tidak ya. Nah, jadi betul adalah tadi ada di orang pertama tapi agak di bawah tadi ya. Jadi exploring ways to minimize, kata si Romi tadi orang pertama ya. Exploring ways to minimize the causes and the effects of forest fires. Itu yang kedua. Yang pertanyaan yang ketiga masih di inside person sini ya, pandangan dari orang ini ya. The word should, nah jelas tadi sudah ya, should. Nah ini untuk sama dengan O2 tadi ya, diulangi kembali ya biar ingat terus. Ya. Nah ya, yang ini hanya bisa aktif saja dia ya. Ini hanya bisa aktif saja. Jadi misalnya the government had better start. Judol misalnya, nggak bisa dia pasif, jadi hanya aktif saja. The government had better stop judol ya. Tapi kalau should dengan auto bisa aktif, bisa pasif ya. Jadi sekali lagi, kalau dia aktif langsung verb 1. Kalau dia pasif jangan lupa pakai apa? Pakai be. Boleh pakai been? Tidak. Boleh pakai being? Tidak. Be saja. Dan diikuti kata kerja bentuk ketiga. Ya, seperti itu. Jadi misalnya I should submit the paper on time. The paper should be submitted on time by me, gitu ya. Nah, should be submitted. Ya. We ought to finish the project. The project ought to be finished by us. Nah, jelas ini adalah delta ya. Ya, yaitu menyatakan suggestion. Ya, boleh recommendation tapi kan nggak ada. Boleh advice tapi kan nggak ada ya. Possibility, kemungkinan. Permission, memberikan izin. Nah, tidak ya. Capability itu menggunakan can, could. Nah, ini akan dikeluarkan di TO yang akan datang ya, capability. Prediction adalah prediksi, seperti itu ya. Nah, jadi can, present ability, could, past ability. Nah, apa bedanya Bu can, present ability dengan could, past ability? Jadi misalnya aku dapat berlari loh 10 km, tapi waktu aku muda dulu. Sekarang Boget udah 50 tahun misalnya. Jadi I could run 10 kilometers when I was young. Nah, muda dulu saya bisa lari 10 kilo, tapi sekarang nggak bisa karena sudah tua, begitu kan? Jadi I could run 10 kilometers when I was young. Nah, karena because I have been old now, I cannot do it more. Aku nggak bisa melakukan itu lagi. Nah, jadi ada alasannya, gitu ya. Oke. Kalau prediction sih biasanya menggunakan will, tapi yang agak jarang ya, yang jawabannya di dalam bentuk apa ya, expression dalam model Saussure ini kita menggunakan prediction ya. Nah, nanti akan dibuatlah soal-soal yang mengarah kepada prediction. Oke. Ada pertanyaan? Nah, sebelum Ibu ngambil lagi yang teks 1, iya. Ya minimal atasnya saja. Ini untuk 2 pertanyaan doang sih ya. Oke, diambil lagi teks yang kedua lah, karena udah kalian temukan kan kemarin ya, kecuali nanti yang post test kita bahas. Tapi atas-atasnya aja kok ya. Nggak usah harus wah semuanya, enggak ya. Nah, kemarin itu dikeluarkan adalah penelitian yang baru saya dilakukan. Nah, mana nih predikatnya? Ayo, mana predikatnya nih? Betul sekali. Predikatnya adalah has, ya, has shown, sudah menunjukkan. Apa yang sudah menunjukkan? Penelitian yang baru-baru ini loh. Nah, berarti subjek dari kalimat ini adalah
penelitian baru-baru ini yang dilakukan oleh Universitas Toronto. Terus. Ini adalah subjek yang berwarna hijau ini. Sudah menunjukkan bahwa podcast, salah satu keterlibatan orang-orang sekarang ya, para podcaster ya. Nah, dia membuat podcast tuh. Kalau ada dead, munculkan lagi kan. Kemarin kan, di soal juga, kalau ada dead, munculkan lagi di kanannya itu subjek, predikat, objek, ya, dan keterangan. Nggak usah sampai O dan K, predikatnya saja deh. Ya, ada aktif, pasif, negatif, dan predikat yang tidak ada kata kerja atau predikat nominal, ya. Nah, jadi setelah dead ini mana predikatnya? Are becoming. Ini kan, jadi podcast menjadi a powerful medium shaping teenagers' ways of thinking and expressing opinions. Lagi ngetren ya sekarang ya, iya banyak podcast yang kalian ikuti ya, podcast ini. Nah, tujuannya apa? Ya, itu tadi a powerful medium shaping teenagers' ways of thinking and expressing opinions. Penelitian kata melibatkan 1.000 siswa umur sekian sampai sekian, menemukan bahwa hampir 70% mereka dengar podcast. Ya, related to social, cultural, and mental health issues. Ya, ada yang tidak suka podcast di sini, mungkin ada kesukaannya. Aku suka podcast ini, suka ini, ya, Densu atau siapalah ya gitu ya. Oke, Dokter Oki atau ini dan seterusnya. Ya, Dokter Olivia Carter, the lead researcher, said that podcast over menawarkan, ya, young people a sense of companionship and understanding. Ada teman dia di situ. Mungkin ada permasalahan di anak muda itu, tapi dia mendengarkan podcast, loh kok sama dengan masalah aku gitu kan. Nah, itu maksudnya a sense of companionship, ya. That traditional media rarely provide. Jadi media tradisional jarang memberikan itu. Ada kata rarely, tapi kalau di podcast kan belak-belakan dan seterusnya. Oke ya, karena kita menghemat waktu, kita lihat dulu yang teks kedua. In contrast, bertentangan dengan hal yang di atas, a report by the National Youth Communication Center, tapi ini di Seoul ya. Nah, mana predikatnya meningkat ya, rises ya, meningkat. Consensus meningkatlah si konsentrasi orang itu, yaitu growing influence of podcast on teenagers. Jadi kok remaja sekarang dia tinggi sekali kepeduliannya listen untuk mendengarkan podcast itu. According to report, many young listeners, berarti young listeners ini kan adalah teenagers ya, are drawn to podcast not for, jadi digambarkan katanya, dia itu mendengarkan podcast bukan untuk informasi, tapi untuk hiburan dan emotional comfort dia, kenyamanan emosional dia. Yang mirip-mirip lah dengan yang tadi, kalau kita baca agak ke bawah mungkin ada isinya lagi ya. Dr. Min Su Nanana, who led the study, said some podcasts simplify very serious topics. Kan dia memberikan topik yang serius, ya, or present opinions aspects, atau opini-opini kekinian dan bersifat fakta, which can mislead listeners. Nah, jadi kadang-kadang juga bisa menyesatkan pembaca juga, pendengar juga, Jadi dapat juga menyesatkan pendengar, ya. Nah, yang mendengar podcast itu tersebut, ya. The research team menemukan that many podcast creators kurang gitu training jurnalistiknya, bahkan sejak ada jurusan jurnalistik di Unpad kan, itu bagus sekali ya, nanti yang alumni Unpad tuh bisa buka podcast tuh, karena dia belajar jurnalistik ya, bagaimana membuat pertanyaan yang bagus, bagaimana merespon dari orang yang ditanya, itu kan ada tuh ya, jurnalistik masuk Vkom ya, berarti di Unpad ya, ya. Nah, and rely heavily on, sangat dia bergantung kepada personal anecdotes rather than verified data. Jadi dia anekdot saja yang dipakainya, atau dibuatkan nggak sesuai dengan data yang mereka punya, misalnya seperti itu. Coba ya, pertanyaannya apa sih kemarin ini? Penasaran saya juga. Iya. Nah, ini ya, 4 dan 5 ya, hanya 2 soal sih di sini itu. Oke, begitu. Tampilkan nih. Ini nak, closest meaning ya. The word companionship in text 1 paragraph 1 is closest. Jelas dong, nomor 4 ini mana nih? Sebentar, friendship ya. Ini ya, pertemanan ya. Companionship ya. Ini persaingan, kepemimpinan, independence, ya. Independen, mandiri ya. Ya. Ini kesepian ya. Loneliness. Ya. Jadi yang betul friendship.
5. Which statement from text 2 shows the research concern about misinformation in podcast? Pada teks 2 yang menunjukkan ya concern dari para peneliti terkait misinformation di podcast. Nah, itu ada ya. Jelas nomor 5 ini adalah, sekarang kita lihat. Meskipun mereka concern, laporan does not suggest, tidak menyarankan predikatnya. Teenagers who listen for more than 3 hours a day reportedly spend, melaporkan, menghabiskan sedikit waktu reading books. Yang C, mereka lebih menyukai spoken content because it feels effortless. Prefer ya. Predikat D, some podcasts simplify serious topics. Iya, nih kan? Nah, kemudian podcast can be both educational and misleading. Jadi yang betul deh ya. Oh, oke. Delta ya. Misinformation in podcast. Jadi baca pertanyaan benar-benar ya. Jadi katanya podcast itu yang menyampaikan dengan sederhana topik yang serius atau menyajikan opinion of facts. Yang kadang-kadang, nah ini kan, nah berarti misinformation berdampak kepada mislead listeners ya. Menyesatkan, membingungkan ya, dan seterusnya. Kita beralih ke pertanyaan yang berikutnya. Ini langsung kemarin itu tentang ini nak, brokoli ya, masih ingat ya nak ya? Nah, oke, ini sayuran yang saya nggak pernah beli ini tuh, saya agak takut nih sayuran ini ya, takut ada ulat di dalamnya. Nggak ngerti cara memasaknya begitu ya. Nah, saya ya hampir nggak pernah lah saya beli sayuran ini ya, tapi saya ambil teks dia ya. Karena kata orang lumayan bagus ya, untuk cancer killer ya. Oke, kita lihat. Sebuah penelitian baru oleh para peneliti di memang dia banyaknya jurnal hasil penelitian ya. Mana predikatnya has revealed ya, ya. Sudah membuktikan bahwa ya compounds atau zat yang ditemukan di brokoli itu, mana predikat berikutnya setelah that, make significantly, mungkin secara signifikan meningkatkan cellular defense mechanism against chronic disease. Jadi ada zat di sayuran ini yang bila dikonsumsi terus-terusan dapat melawan penyakit kronis atau menahun. The research team fokus on, ada katanya, nama compounds-nya apa? Sulforapine. Apa itu? Disebutkan bioaktif, senyawa bioaktif. Secara alami dia ada di sayuran itu, ya. In cruciferous vegetables. Jadi sayur-sayuran yang mirip seperti brokoli itu, ya. Brokoli, kale, and Brussels sprouts itu, ya. Ini sayuran dari luar, ini Brussels sprouts ini ya. Kale, kubis ya, ya mirip-mirip itulah ya. Oke, kemudian di teks yang di bawahnya, ya, kita mengambil misalnya di sini. Jadi nama kelompok dari brokoli itu adalah tadi kan cruciferous ya. Nama zatnya sulforapine. Jadi kale itu kubis ya. Kemudian di situ ada Brussels, ya. Brussels sprouts. Nah, ini juga sejenis sayuran juga ya, kubis juga sih. Ya, oke. According to ilmuwan Eleanor Walsh, sulforapine tadi yang ada di brokoli activates a group of protein that protect human cells from oxidative stress. Kondisi yang dikenal to accelerate, ya, mempercepat, ya, aging and increase the risk, meningkatkan resiko heart disease and cancer. This discovery menekankan the potential of dietary plants as powerful natural protectors at the cellular level. Jadi sangat bagus katanya ya. Dia itu untuk melindungi sel yang ada di manusia karena dari oxidative stress. Jadi dia meredam si zat kanker atau sel kanker yang ada di tubuh manusia itu. Ya, teks 2. A complementary study from the Kyoto Institute bla bla bla. Mana predikatnya? Provides ya. Memberikan ya ini a deeper explanation of how sulforapine in broccoli functions at the molecular level.
When broccoli is, nah ini pasif ya, iya. Or chopped. Nah, itu kan ada ya. Berarti M is are yang diikuti kata kerja bentuk ketiga ya. Nah, jika dia dikunyah, dikunyah ya, ataupun dia dicop, dicoper misalnya. Nah, dia dicop, dipotong-potong, dicincang katanya ya. Nah, enzim yang disebut microsinase reacts with bla 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 another compound stored in the plant cells to produce sulforaphan. Wah, sangat ilmiah sekali ini ya. This molecule then activates the bla 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 NRF2 pathway, a crucial cellular mechanism that regulates ya antioksidan protection and detoxification process. Jadi proses membuang racun-racun di dalam tubuh kita ya dan sebagai antioksidan ya. Nah, oke lah. Kita lihat pertanyaannya akan seperti apa ya. Ada berapa pertanyaan di sini itu? Oh, 6 dan 7. Oh, banyak sepertinya. Ya, based on both facts, what is the main scientific finding? Jadi berdasarkan kedua teks ya, apa temuan ilmiah utama terkait sulforaphan in brokoli? Nah, ya, oke. Jadi menyoroti sulforaphan itu mengurangi, hanya menguntungkan, mengurangi merugikan, hanya senyawa tadi itu atau zat atau mendorong ya meningkatkan. Maka nomor 6 jawabannya elang ya. Iya, it enhances the body's defense system by activating tadi ada ya. Activating protective cellular pathways. Nomor 7. According to text 1, what does the study imply about the cooking process? Jadi apa penelitian yang mengimplisitkan tentang proses memasak dari brokoli ini? Ya kan? Proses memasaknya. Ya, predikat A contains, predikat B enhances meningkatkan, yang C maintains, predikat D produce menghasilkan, predikat E adalah strengthens memperkuat ya. Nah, jadi yang betul nomor 7 ini adalah yang C ya. Ya, jadi light steaming agak ke bawah ya. Jadi di steam dia agak di light steaming sebentar gitu ya, maintains most of its beneficial compounds. Nanti itu ada dijelaskan di paragraf yang bawah. Bahkan bersifat copy paste ya. Iya. Light itu jangan lama merebusnya. Gitu kan ya. Jangan lama, sebentar aja. Nah, diuapkan ya, di apa ya? Di steam lah ya. Nah, kayak dikukus ya. Nah, seperti itu. Ya. Silakan nanti turun ke bawah ya. Ada kok itu. Tinggal copy paste. Berikutnya nomor 8 ya nak ya. Nomor 8 dan nomor 9. Nah, ini nomor 9. Kalau nomor 10 nanti kalau nggak salah closest meaning sih itu ya. Makna yang paling dekat saja sih. Jadi tidak begitu agak lebar nanti ya kita membahasnya. Oke, Ibu, ini dulu charger dulu nih. Cas dulu. Ya, information about how sulforaphan works in protecting human cells. Ya, jadi predikat dari instruksi kalimat soal ini adalah dapat ditemukan, can be found. Nah, ya, nomor 8 ini adalah yang delta. Teks 1 paragraf 1, teks 2 paragraf 1. Tadi yang sudah kita bahas. Ya, jadi sama-sama ada di paragraf 1 terkait dengan sulforaphan. 9. Apa hubungan antara teks 1 dengan teks 2 kaitannya? Ya kan? Nah, sekarang kita lihat. Predikat A melaporkan. Predikat B mendiskusikan. Predikat C menyajikan predikatnya. Yang D kedua teks menekankan. Yang opsi E kedua teks menjelaskan. Nah, jadi nomor 9 adalah yang A ya. Ya. Teks 1 melaporkan observe health benefits of broccoli. Sementara teks 2 menjelaskan the biological mechanism behind them. Nanti kalian agak turun membacanya ya. Jadi observasi. Jadi apa sih keuntungan kesehatan yang diteliti tentang brokoli ini? Itu penelitian di situ. Sementara teks 2 menjelaskan the biological mechanism-nya. Mekanisme biologisnya seperti apa sih? Kok bisa ya brokoli itu kok unggul banget dia karena dia mengandung zat tadi apa? Oksidatif zat untuk ya orang itu tidak menjadi tinggi ya dia atau memicu seseorang itu dia mendapatkan cancer atau serious disease tadi ya. Iya. Berikutnya pertanyaan
nomor 10. Nah, ini Ibu ambil sedikit saja, teksnya itu kemarin tentang bullying. Nah, bullying ya diambilkan ini. Tapi pertanyaan yang banyak salahnya itu tidak tentang teks, itu pada betul semua. Justru, nah inilah teksnya kemarin itu ya, ingat kan ya. Bullying continues to be a serious problem in many American schools. Di sekolah-sekolah di Amerika nih, ini penelitian juga ya. Nah, 2024 survei by the National Center for Education Statistics melaporkan ya hampirlah 20% siswa itu mengalami bullying dia itu. Most cases occur in unsupervised access such as hallways. Jadi dia mendapatkan bullying anak sekolah itu students ya. Nah, di kafetaria atau secara online dan seterusnya. Ya. Teks 2-nya, a research team from American Psychological fokus kepada the long-term effects of bullying, dampak jangka panjang bullying itu. The result show that teens often struggle with anger and relationship problems what they grow older. Jadi sampai dia dewasa pun dia masih merasakan saat dia bersekolah itu dia merasa dibully ya. Ini agak sering saya mengambil teks ini, tapi mungkin teksnya agak lain ya. Ya, nah itu. Ternyata pertanyaannya itu closest meaning. Nah, berarti yang lainnya betul dong ya. Nah, pertanyaannya ini. Nah, bisakah ini turun ke sini? Oh, nggak bisa. Oke. Saya munculkan saja di atas ya. Pertanyaannya adalah thread. Nah, ini nih pertanyaannya. Nah, ini nih. The word intervention in text to intervention, nah, campur tangan ya. Text to paragraf kedua, nah apakah elaboration? Nah, ini semuanya kata benda ya. Jadi setiap ada ION di belakangnya, dia merupakan kata benda ya. Iya. Ini ada ION, dia merupakan noun ya. Kalau dia berbentuk non phrase harus ada adjektif ya di sebelahnya. Ya. Elaboration ini adalah elaborasi, pelebaran ya, dilebarkan penjelasannya. Interference jadi jawabannya yang Bandung ya. Ini adalah sama artinya dengan intervention campur tangan ya. Ada uns juga dia merupakan kata benda. Agreement persetujuan ya. Oke, discussion diskusi. Compliment. Apa tuh compliment? Itu pujian ya. Kalau ada kata compliment ya. Nah, kalau ada kata compliment, nah itu adalah pujian ya, compliment. Nah, so you get compliment from your teacher misalnya, from your teachers ya. Nah, itu adalah berbentuk pujian, compliment. Kalau complaint ya keluhan ya dan seterusnya. Iya. Nah, itulah 10 soal yang sudah disampaikan waktu kalian itu mengerjakan tryout ya. Nah, tidak apa-apa, ini kan terus berproses ya. Yang namanya closest meaning itu dia memang tingkat kemunculan dari makna yang paling dekat itu atau sinonim itu kan dia memang agak beragam ya. Ada memang kosakata yang sama sekali tidak kita kenal dan seterusnya. Ada juga yang sering kita pakai. Nah, itu kan tidak menutup kemungkinan akan ke arah sana. Ya. Oke. Ada pertanyaan, Nak? Ya. Berikutnya eh sesuai dengan aturan di dalam kelas tambahan wajib ya. Ya. Jadi untuk mengetahui daya serap aja sih ya. Nah, nanti hasilnya boleh dijapri aja ke Bugiat. Misalnya nama lengkap, misalnya Ahmad Noval, nah atau Zalfa Aulia, ya atau Muhammad Firdan. Nah, nanti dilaporkan dapat 90 atau 100 dan seterusnya. Ya, iya. Ibu Giat coba ya munculkan sebentar. Link apa sih namanya itu ya? Link yang sudah dibuat kemarin ya, copy link address-nya. Ibu munculkan di sini. Iya, di chat ya, di kolom chat ya. Nah, nanti kalian mengerjakan sampai lebih kurang jam 4 deh ya. Iya, nanti kan bahas ya. Nah, sudah muncul itu nak link untuk mengerjakan post testnya lebih kurang ya sekitar 25 menit lah ya. Ya, 25 menit lah cukup lah. Nanti kita bahas ya, silakan.
Ya, ada yang sudah ya. Muhammad Fahri Syakban sudah. Hadian Ahmad Judawi Sastra sudah. Muhammad Firdan Firdaus sudah. Firas Gaisan sudah. Izzian Raditya sudah. Raden Forluna juga sudah. Ya, sesuai dengan daftar hadir ya. Gitu. Jadi gampang nanti untuk mengeceknya. Kaisha, Kaisha, Humaira juga sudah. Talita, ya. Talita Zaya juga sudah. Kemudian Nasya, Nasya ya. Nasya Nabila juga sudah. Ya, sambil ini ya, sambil menunggu. Nur Fazirah juga sudah. Nur Fazirah juga sudah. Udah ya, yang disebut ibu barusan sudah. Ya. Rengganis juga sudah. Rengganis. Ya, lumayan ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, sudah 12 nih. Ya, nanti kita bahas ya. Naufal Akmalur Raihan. Nah, jadi kalau dulu nama lengkap kan kalau takutnya namanya agak-agak mirip kan. Nah, tapi kan di belakangnya kan itu jadi harus menuliskan nama yang lengkap. Nah, Novel Akmalur Raihan. Oke, sudah ya. Ada lagi setelah Novel Akmal? Novel Akmal ya. 10 soal ya. Mirip-mirip sih. Ya. Zalfa. Oke. Zalfa, Aulia, Putri, Nursyah. Kan takutnya ada yang namanya sama misalnya. Tapi kalau lengkap kan ya. Ya, good. Good job. Jadi sebenarnya intinya dalam persiapan UTBK itu sebenarnya banyak latihan soal saja sih intinya ya. Dari memperbanyak latihan soal itu maka akan menambah kosakata begitu ya. Itu sih intinya kalau dia pelajaran bahasa Inggris ya. Muhammad Aiman. Ya. Oke, Muhammad sudah. Muhammad Aiman. Kemudian Alta Farel juga sudah ya. Nah, ada lagi yang mau menampilkan hasil atau perolehan dari postes yang sudah dikerjakan? Askia ya. Askia Kalesha. Ya. Askia Kalesha juga sudah. Iya, nanti kertasnya mencatatnya supaya nanti tinggal dilaporkan. Ya, kita tunggu sekitar ya bolehlah kisaran 5-6 menit lagi lah. Sambil menunggu mau yang sholat asar dulu boleh silakan ya sambil menunggu nanti kan untuk pembahasannya. Hussein ya. Oke Hussein, good job. Ya, setelah Hussein jadi lumayan latihan 10 soal, menerima kosakata baru gitu ya. Iya. Nadia Kalila ya. Sudah Nadia ya. Oke. Raditya, iya. Raditya Arya juga sudah. Jeril juga sudah. Naifa Adlima. Naifa Adlina. Jadi ada belakangnya ya, supaya ini tercek. Juga sudah. Maisha juga sudah. Ya, Maisha. Ada lagi. Tadi tambahan Hussein, Nadia Kalila, Raditya Arya, Jeril, Naifa, Aldina, dan Maisha. Ya.
Berikutnya Adlan. Adlan sudah ya, Adlan ya. Noted. Kemudian Syarira. Syarira juga sudah. Kemudian Sifa. Nah, Sifa juga sudah nih. Hmm. Tadi Syarira, kemudian Syifa. Iya. Ya, masih kita tunggu sekitar 3 atau 4 menit lagi ya, Nak ya. Setelah itu kita bahas. Untuk soal potes ini, postes. Kok potes ya? Mentang-mentang tadi podcast ya. Iya. Oke, nanti akan ada TO lagi ya di 20 Desember ya, siap-siap ya. Gaya sama. Jadi kalau di buku Kajian Standar itu 5 tahun terakhir sayangku ya, contoh-contoh soal 5 tahun terakhir. Jadi masih ada soal yang kalimat yang 1, 2, 3, 5 mana irrelevant sentence itu masih ada itu di soal KLS. Tapi kalau di TO saya mengikuti TO 2025 ya. Iya, jadi kalau TO selalu ngikuti TO 2025, tapi kalau KLS isi dari KLS itu adalah 5 tahun terakhir. Jadi dari 2020-an lah ya. 20, 21, 22, 23, 24, 25 atau 21 lah. Nah, itu sudah mulai ada. Jadi sudah terangkum semua contoh-contoh soalnya di situ, ya. Oke, tapi kalau untuk tryout khusus UTBK 2025 ya. Kalisha sudah ya. Kalisha sudah. Ya. Jadi supaya sangat sesuai, setiap kali TO itu adalah versi UTBK yang terakhir. Paling nanti ada dirubah-rubah dia sedikit tuh sengaja biasanya ya. Yang mulanya yang inside person itu ada 7 soal, mungkin nanti dikurangi dia jadi 5, nanti tambah lagi teks ya, gitu-gitu aja sih dia perubahannya ya, tidak secara signifikan ya. Jadi kalau untuk bahasa Inggris saya tidak begitu khawatir ya. Ya. Karena kemiripannya dengan soal tahun sebelumnya itu sangat tinggi kemiripannya. Wina juga sudah ya, Wiena ya sudah. Ada lagi. Ya, barusan di tempat Ibu hujan deras banget nih ya. Deras sekali nih hujan nih Ibu di Bandung Timur ya. Ya, tapi udah berhenti barusan. Tumben cuma sebentar, nggak ada 5 menit. Tapi besar. Hmm. Fauzan. Oke. Fauzan Ihsan. Eka Putra. Fauzan juga sudah ya. Iya. Rai Syadi. Rai. Nah, susah nyebutnya. Rai Syadia. Iya. Rai Syadia. Oke. Sudah. Raisya dia sudah. Ya, kita tunggu lebih kurang 3 sampai 4 menit lah. Ini paling jauh di kota mana, Nak, yang kalau kelas tambahan wajib ini? Kan pasti nggak yang offline belajar di kelas kan, ini ada yang online juga ya. Paling jauh di kota mana ini, Nak? Adakah Indonesia Timur? Ya, atau Indonesia bagian barat semua nih, seperti Jawa Tengah atau misalnya Kalimantan masih Indonesia Barat ya. Ya mudah-mudahan dimanapun kalian berada, tidak ada yang terdampak bencana ya. Kita saling mendoakan teman-teman kita yang terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat itu diberikan kekuatan. Insya Allah tergantikan dengan yang berlebih ya. Akan jadi lebih baik ke depannya. Tidak ada lagi penebangan-penebangan hutan gitu ya. Jadi ikut sedih juga sih. Jadi kalau udah melihat apa berita-berita di televisi gitu ya, aduh itu sangat memancing emosi sekali begitu ya, kasihan ya. Nah itu alhamdulillah kita bersyukur ya masih diberikan apa ya, keamanan, kenyamanan sampai hari ini. Mudah-mudahan
rasa nyaman kita gitu itu akan berdampak kepada kelulusan kalian nanti itu ya di UTBK 2026. Jadi kadang-kadang memang memancing emosi kalau lihat televisi ini akhir-akhir ini ya, menonton bencana ya. Jadi emosi itu naik turun begitu sedih gitu kan ya. Ya. Habis Raisya dia, oke sambil berjalan aja nanti Ibu balik lagi ke kolom chat. Ada Muhammad Irsya ya. Oke. Muhammad Irsya. Ya, ini yang biasa ikut-ikut ini ya, apa? Udah biasalah kita ini ikut online ya sambil menambah-nambah kosakata sih sebenarnya ya. Ya, Muhammad Irsya Atalah sudah ya. Kemudian Danendra juga sudah ya Danen ya. Ya, Danendra sudah lumayan banyak nih yang ikut postes pada hari ini. Ya, coba nanti yang belum masukkan aja nggak apa-apa ya. Ya, yang belum menyerahkan hasil protesnya nanti kan saya balik lagi ke sini ya. Oke, coba Ibu tampilkan soal postes tadi ya. Mana dia ini ya. Ya, ada kaitannya sih tadi forest fire ya. Ini illegal logging ya. Iya, jadi kalau kita misalnya eh kok ini sih? Sorry. Enggak, buang. Ya, ini masih nampak ya. Jadi ini dia sebentar. Saya ini sebentar. Dihapus dulu. Karena kesalahan teknis. Iya. Nah, ini kita munculkan kembali. Nah, tentang illegal logging ya, penebangan liar ya. Ini merupakan non-phrase juga nih ya. Illegal logging has become one of the most destructive environmental traits. Nah, predikatnya adalah has become ya, sudah menjadi salah satu ancaman lingkungan yang paling merusak ini. Ya, dikaitkan dengan kondisi kita sekarang ya. In many regions today, tidak hanya di negara kita, di tempat lain juga. Aside from eliminating tree roots, ya, menghilangkan akar pohon ya, yang menstabilkan tanah, soil tanah ya. It increases the likelihood of landslides, tanah longsor, ini juga bencana. Ya, flash flood. Nah, ini banjir bandang tuh istilahnya flash flood. Oh, boleh juga sih massive floods, boleh. Tapi istilah yang dalam geografinya memang flash floods, banjir bandang ya, yang terjadi di kita. During heavy rainfall, ya, selama hujan yang lebat. Heavy rainfall, curah hujan yang lebat ya. In some areas, local communities have lost their homes because of uncontrolled water flow. Ya, luar biasa kemarin ya. Setelah kita menonton televisi, sangat bencananya, terdampaknya sampai lumpur itu ya 3 meter, 4 meter ya, sampai menutupi rumah mereka dan seterusnya. What do you think are the most effective ways to prevent the causes and mitigate? Apa sih mitigasinya? Ya, akibatnya apa dan dampak illegal logging itu? Nah, si Lydia, there is an important concern. I recently reviewed a report on the Southeast Asian floods. Nah, tapi ini kejadian di tahun 2003 katanya ya, dia melaporkan. Di Asia Tenggara juga ya. Ya, researchers found ini predikatnya that large scale deforestation. Jadi deforestation itu penggundulan hutan skala besar secara signifikan berkontribusi. Nah, kembali lagi ada Lee menjelaskan kata kerja yang dekat dengan dia, yaitu contributed ya. Iya. To the severity of the floods. Banjir parah. Severity ini parah, especially in mountainous areas. Ya, khususnya di wilayah pegunungan. They argued that strict forest monitoring and better land use enforcement are essential to stop further damage. Jadi katanya, ya dibuatlah strict forest monitoring. Jadi ada pengawasan hutan yang ketat, ya, dan better land use enforcement, penegakan bagaimana penggunaan lahan tadi itu. Patrick, yes, and I remember how these landslide tanah longsor ya in Nepal affected thousands of families that year. A friend living near Pokhara told me that entire villages were isolated because road access. Jadi akses jalannya terputus ya, was destroyed. It shows how the ecological dan seterusnya. Ya, kata si Patrick. Coba apalagi yang pendapat mereka yang berikutnya ya. Oke. Oh, ke sini dulu, dibuang dulu dia sebentar. Dimunculkan pendapat yang lainnya.
Tadi ecological ya. Si Patrick tadi ya, kita teruskan biar kita tahu ya kosakatanya ya. Ya. Nah, jadi tadi mungkin ada kosakata baru yang baru kalian kenal ya. Consequences of illegal logging can quickly escalate and affect surrounding regions. Ya, oke. Mempercepat ya, escalate, menjalankan ya. Daphne, I'm currently doing a study on water sage stability in Indonesia. Preliminary findings suggest that replanting native tree species can significantly reduce soil erosion. Dia memberikan solusi ya. But the challenges lies in maintaining the program. Without consistent community involvement, reforestation tends to fail tanpa katanya ya, tanpa keterlibatan komunitas secara konsisten katanya ya, maka penanaman hutan kembali cenderung gagal selama bertahun-tahun. Jadi harus melibatkan banyak orang. Harold, from my perspective, we should focus on integrated real-time monitoring technology using drones, pakai drone dari atas, atau AI-based mapping systems dapat membantu detect illegal logging ya activities before they expand. Kemudian Evelyn, great insights. I believe education campaign diberikan kampanye-kampanye pendidikan di sekolah-sekolah, di tempat-tempat bekerja diberikan kampanye ya. In rural areas are essential. Many illegal logging activities dikendalikan by economic pressures. If people understand, ini adalah kalimat pengandaian ya, tipe 1 tapi masih mungkin terjadi. If people understand the long-term risk and are supported with sustainable livelihood alternatives, mungkin hutan yang sedikit itu will be exploited. Jadi akan ya hutan berkurang itu akan dieksploitasi gitu ya. Awareness might be the most effective long-term solution. Oke. Kita lihat 3 pertanyaannya adalah 1, tentu the tone ya. Oke. Kemudian 2 soal lagi yang ini. Nah, ini kan? Yang ini. Sinilah. Nah, sini. What is the tone of the trade? Critical, skeptical, informatif, thoughtful, atau persuasif? Ya, jelas memberikan informasi dia ya. Okay. Informatif ya. Ya, ini. Jadi bukan ragu-ragu, bukan mengkritik. Karena B sama dengan C, B sama dengan D ya. Salah kan? Oke. Persuasif ajakannya tidak ada. Dia hanya memberikan ini loh, adakan ini. Jadi seolah-olah menginformasikan kebakaran di Nepal, illegal logging di Nepal, dan seterusnya. Ya, nomor 1 cacing. 2, which of the following issues is stated at the beginning of the trade? Nah, jadi tadi kenapa dia menggunakan ing-nya? Seperti itulah tadi contohnya. Ya, begitu. How illegal logging influences global climate? Ways to prevent the causes and impacts of illegal logging? Identifying ya, okay, social impact of landslide on rural communities, explaining why heavy rainfall meningkatkan resiko tanah longsor, atau how illegal logging mengancam wildlife populasi marga satwa. Jadi nomor 2 adalah Bandung ya. Iya. Kemudian the word will in Evelyn post, will ya, postingan si Evelyn yang tadi ya. Nah, kalau will itu kan sifatnya akan ya, berarti elang ya. Iya, ini aja nih. Nah, gitu ya. Kalau possibility, kemungkinan, certainty, suatu kepastian, capability tadi yang pakai can, atau code suggestion yang tadi pakai should pada soal TO di yang kemarin kalian kerjakan. Jadi future consequence, konsekuensinya di masa yang akan datang atau di waktu yang akan datang. Ya, 1 cacing, 2 Bandung, 3 elang. Berikutnya, ya, teksnya itu tentang, oke, diambil atasnya saja. Bolehlah. Pindahkan ke sini. Ini merupakan teks 1-nya. Kemudian kita ambil lagi teks 2-nya. Nah, minimal atasnya begitu ya. Nah, kita lihat. A recent study by University of Melbourne, predikatnya ada shows, ya, menunjukkan bahwa, nah ini. Nah, ini predikat, berarti ada predikat lagi ya. Predikat di kanan dead adalah is becoming. Oh, Facebook. Kalau yang tadi podcast, sekarang Facebook, is becoming one of the main platforms influencing teenagers' communication habits. The research, which survey over 800 students age sekian, mengungkapkan, nah ini ya,
more than lebih dari 60%. Mereka itu bergantung kepada Facebook groups to discuss school work, hobbies, and personal concerns. According to Dr. blah blah blah, Facebook gives teenagers a sense of connection and support that helps them share ideas dan seterusnya. Ya, oke. Berikutnya, in contrast, a report from Digital Youth Observation Center in Singapore. Berarti yang tadi di Melbourne ini ada laporan dari komunitas digital juga nih, tapi di negara Singapura ya. Predikatnya adalah yaitu kata racist. Concerns about the growing dependence on Facebook. Meningkatnya ketergantungan youth ini, teenagers ini. Nah, ya enggak? Dia teenagers atau adolescents ya. Ya. Adolescents. Ya. Samalah. Disingkat dia teen ya. Kalau adult, dewasa ya. Ya. Kalau elder, lansia ya. Ya. Elder sama dengan old. Older boleh. Old. The report notes mencatat bahwa many teenagers use the platform mainly for entertainment ketimbang meaningful communication. Meaningful communication. Jadi hanya untuk hiburan tuh di Facebook ya. Dr. Adrian, who conducted the study, stated, some Facebook posts share unverified informations. Jadi informasi yang tidak diverifikasi ya. And teenagers often believe it without checking the facts, tanpa mengecek faktanya. The team also discovered that frequent users tend to compare themselves with others, which may affect, nah ini ada may, ya, may ini untuk possibility ya, affect their self-esteem. Ya, untuk mempengaruhi harga diri mereka gitu kan ya. Ya, coba kita lihat ya, pertanyaannya akan seperti apa. Nanti kalau ada di paragraf yang lain ya kita munculkan saja paragrafnya. 4 dan 5. Iya. 4 dan 5 di sini. Nomor 4, closest meaning ya, seperti yang tadi di TO juga. Nah, berarti di sini connection, relationship ya. Tidak betul yang C ya. 4 itu C. Competition, persaingan. Separation, pemisahan. Confusion, kebingungan. Interruption, interupsi ya. Gangguan ya, interruption, distraction ya, bisa ya. Oke. Ya, jadi yang betul relationship. Ya. Nomor 5. Which statement from text 2 shows the researchers concern about misinformation on Facebook? Ya, jadi sama menanyakan informasi yang salah juga pada platform tersebut. Ya. Jadi apa perhatian dari para peneliti terkait informasi yang salah nih yang didapatkan teenagers pada platform tersebut, Facebook tersebut? Predikat A adalah mana nih predikatnya? Scrolling through post feels ya. Predikat B, post. Predikat C, tend to compare, cenderung untuk membandingkan. Predikat D, suggest. Predikat E, use. Nah, predikatnya ya. Oke, mana nih jawabannya? Misinformation on Facebook. Sebentar. Oh, jelas yang B dong ya, tadi ada ya. Unverified information ya. Some Facebook posts share unverified information and teenagers sering percaya tanpa mengecek fakta sebenarnya. Bandung ya. Oke. Kita bergeser ke teks yang berikutnya. Ini langsung untuk 6 sampai 10. Nah, karena tadi soal nomor 10-nya bentuk closest meaning, jadi nggak dimunculkan aja teks yang baru, nggak usah ngambil aja dari sini. Ya, oke. Ini teks satunya minimal kita lihat. Kemudian teks 2-nya adalah, jangan nggak sama nih saya bikin nanti, nggak ada kaitannya ya nggak. Nah, coba kita lihat saja ya. Nah, ini kita lihat di sini a new study from the University of California. Memang dia bentuk research kemarin itu, nah, hasil dari penelitian. Dominan 90% itu hasil penelitian dia ngambil teksnya. Ya, makanya Ibu mengambil teksnya itu ada yang dari Science Daily itu kan memang tiap hari muncul
penelitian di universitas. Ini kan ribuan penelitian tuh banyak tuh yang ibu ambil dari laman website itu ya. Nah, cuman dipotong-potong sama ibu tuh dipotong-potong begitu. Nah, ini penelitian baru nih dari University of California ya, mengungkapkan apa dia? Nah, ya, certain compounds ya, zat tertentu ya yang ditemukan pada avocados, buah ya, alpukat ya, may significantly support. Nah, jadi predikatnya may significantly support ya, predikat ini. Nah, jadi kalau mau dia dipasifkan tinggal may be significantly supported. Jadi cardiovascular health, bla 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 bla, may be significantly supported by avocados ya. Ya. Nah, kardio jantung ya, dan meningkat. Nah, ini juga predikatnya ini. Meningkatkan fungsi metabolisme di tubuh kita. The research berfokus kepada monounsaturated fats, lemak jenuh ya, lemak tunggal ya. Apa istilahnya dalam biologi ya? Lemak yang tidak larut dalam darah atau air nih ya. Nah, nanti kalian cari ya, monounsaturated. A bioactive compound called avocatin B yang secara alami dia menyajikan in ripe avocados. Apalagi dalam yang alpukat yang mentah ya. Tapi kan kita nggak mungkin ya mengonsumsi alpukat yang mentah ya. Kita kan matang dulu ya alpukatnya ya. Yang matang, sorry. Matang kok mentah sih. Matang, ripe avocados. Ya. According to, ya, di situ. According to, jadi ripe itu matang. Kalau mentah kan raw ya, RAW ya, RAW. According to the researchers Dr. Melissa, jadi kalau raw baru mentah. Kalau ripe matang avokadonya. Kalau mentah nggak bisa digigit ya, keras kan. Nah, ini lawannya ya, raw lawannya ripe. Ya, untuk buah ya. Dr. Melissa, avocatin helps regulate mitochondrial activity and reduces oxidative stress, two key factors linked to obesity, diabetes, and chronic inflammation. Ya, peradangan kronis. This finding menyoroti the potential of avocados as functional foods. Dia disebutnya makanan ya, padahal dia buah ya. Oke. That go beyond basic nutrition. Ya, padahal dia buah kan. Oke. Teks 2. A complementary study from the Tokyo Institute of blah 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 memberikan pandangan yang lebih dalam. Berarti predikatnya adalah provides deeper insight into how compounds in avocados work at the molecular level. Researchers menemukan, para peneliti menemukan that avocatin B interacts with the AMPK pathway, crucial ada nih dijelaskan. Jadi metabolik yang penting mengatur responsible for energy balance, keseimbangan energi kita, and fat oxidative. By activating AMPK, avocatin B promotes better cellular metabolism and reduces the accumulations of harmful lipids. Explain Dr. Kanji ya, the lead scientist of the study. Kita lihat pertanyaannya. Enak ya? Seperti apa? Pertanyaannya nomor 6 dan 7 ya nak ya. Nah, coba kita lihat. Based on both facts, what is the main scientific finding about compounds in avocados? Ya, cari predikatnya untuk lebih mengerucutkan opsi yang salah. Ya. Predikat A memberikan, predikat B mengurangi atau melemahkan, enhance menambah, are less effective than kurang efektif ketimbang, can only improve hanya dapat meningkatkan. Maka nomor 6 jawabannya adalah cacing ya. Iya. The enhanced metabolic and cardiovascular health through cellular activation. Nomor 7. According to text 1, ya, what does the study suggest about avocado preparation? Jadi apa sih yang penelitian itu sarankan terkait dengan persiapan atau penyajian dari avocado ini harus seperti apa? Ya. Yang A, blending or mashing helps, membantu. Predikat B, meningkatkan. Predikat C, contain. Predikat D adalah provide, memberikan. Predikat E adalah kurang efektif ketimbang whole avocados. Maka nomor 7 yang A ya.
Ya, yang A, blending or meshing. Ya, di blend, dihancurkan ya. Ya, membantu reserve most beneficial compounds. Atau kalau misalnya the mash, ya itu kan ada istilahnya. Kenapa dia pakai ink? Karena sebelumnya juga ya ditumbuk ya. Jadi apa ya kayak kita bikin kentang gitu ya, di mashing, ditumbuk, di blending. Nah, karena sebelumnya juga kata kerja bentuk ink ya. Jadi bukan dipanaskan, bukan raw, bukan fermented. Dia difermentasi seperti apa tuh? Singkong tidak ya. Oke, belum pernah ada ya. Tapi mungkin suatu saat ada nanti ya. Si alpukat nanti akan di fermented. Berikutnya 8 dan 9. Kita lihat contohnya atau contoh soalnya yang tadi sudah dikerjakan. Information about how avocatin B works at the cellular level. Nah, nomor 8 itu jelas pada yang B ya. Iya. Teks 1 paragraf 1, teks 2 paragraf 1. Sama-sama tadi sudah ada di teks 1 dan teks 2 terutama sama-sama ada di paragraf 1 ya. Terkait dengan avocatin B ini. At the cellular levelnya pada berapa? Itu ada di teks 1 paragraf 1, teks 2 paragraf 1. Apa hubungan antara teks 1 dengan teks 2? Hubungannya apa? Kita lihat. Melaporkan, memfokuskan kepada, mendiskusikan, memperdebatkan, mengklaim. Nah, jadi nomor 9 adalah yang A ya. Iya. Teks 1 melaporkan observe health benefits of avocado consumption, sementara teks 2 menjelaskan ya, mekanisme molekuler di balik buah tersebut ya. Oke. Berikutnya kita lihat pertanyaan nomor 10 yaitu tentang closest meaning. Ya, nah ini mungkin kosakata yang sering kita pakai ya regulate ya regulasi ya aturan dan seterusnya ya. Maka ini sangat mudah kita jawab. Nomor 10 adalah manage ya. Oke, boleh juga sih control, mengawasi, boleh juga sih ya. Ya, supervise juga boleh kalau untuk orang ya. Examine ya, examine ini menentukan, memeriksa, divide, membagi, misalnya 5 kg beras dibagi, boleh menggunakan kata divide. Weaken, kalau ada in, dia dari kata sifat menjadi kata kerja, melemahkan, mengurangi, melemahkan ya. Setiap ada in, jadi misalnya deep ya. Nah, ini adalah kata sifat ditambah in dia akan menjadi kata kerja ya, mendalami. Nah, seperti white ya. Ini adalah sifatnya putih ditambah n. Jadi boleh nin dia akan membentuk kata kerja yaitu memutihkan. Makanya ada whitening lotion. Lotion yang memutihkan gitu ya. Nah, eliminate ini adalah menyingkirkan, menghilangkan. Jadi yang betul adalah manage ya. Nah, kalau dia menjadi kata benda, ini kan kata kerja semuanya kan? Nah, ya kalau ada aid ini kan kata kerja. Kalau dia kata benda ya examine, examination ya. Ya, division ya. Management, elimination. Nah, gitu kan ya. Oke, weakens ya. Weakness, kelemahan, weakness. Karena kalau ujungnya ness juga, dia akan membentuk kata benda juga, ya. Nah, happy, happiness, ya. Bahagia, kebahagiaan. Sad, sadness, sedih, kesedihan. Jadi kalau weak, nah weakness, kelemahan, ya. Weakness, kelemahan seperti itu. Management. Eliminate, elimination. Jadi tadi di awal ada ibu menyinggung kalau belakangnya ion, dia akan menjadi kata benda. Kalau di belakangnya ION, dia akan menjadi kata benda. Ya, nak, ya? Nah, itulah yang dapat disampaikan untuk kelas tambahan wajib pada hari ini. Barangkali ada yang mau bertanya? Silakan sambil Ibu mengecek kolom chat di sini. Ya, ada lagi tambahan nih, Suci dan Zihni. Ya. Nah, oke, Suci dan Zihni. Ada mau bertanya? Nak? Silakan. Iya, dan Nendra tadi sudah. Ada nak yang mau bertanya? Iya. Karena waktu sudah menunjukkan jam 4:17, mudah-mudahan apa yang Bu Giat sampaikan akan menambah wawasan, ya,
terutama bagaimana melihat opsi itu menjadi salah dan seterusnya. Kita mencari predikat dari suatu kalimat, ya, mungkin tidak secara detail karena kita keterbatasan waktu. Tadi membahas soal TO yang sudah dikerjakan dan harus juga membahas soal post test, dan kalian juga mengerjakan post test untuk menambah kosakata saja sih dan wawasan bagaimana how can you get the text, ya, bagaimana kalian memahami suatu teks itu dan mengambil kata kunci saja atau utama-utamanya saja, ya. Jika tidak ada pertanyaan, Ibu cukupkan sampai di sini. Dimanapun kalian berada, semuanya tetap sehat. Ya, alhamdulillah kita bersyukur kita terjauhkan dari bencana, insya Allah. Dan saudara-saudara kita yang terdapat bencana, mudah-mudahan dimudahkan dan disehatkan kembali dan rezekinya berlimpah luar biasa. Ya, oke, terima kasih anak ya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bye bye. Selamat sore semuanya. Terima kasih Ibu. Silakan live room, Nasya, silakan. Ya, mangga.